kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan diseminasi pelatihan Didamba pada kelas Diklat PCK berorientasi HOT SD di SD Negeri Ngetok 01. Untuk itu, silahkan simak materinya dengan baik. Diseminasi Didamba Angkatan 7. Diklat PCK berorientasi HOT SD kelas B. Bandung, 19 sampai 30 April 2020. Apa itu Didamba? Didamba adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara daring dengan tujuan agar dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta dengan cara mengakses web yang berisi bahan bacaan, video, tugas-tugas yang dapat memfasilitasi peserta mencapai kompetensi yang ditawarkan. Program Didamba menyediakan forum diskusi yang interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta dan pengajar serta sesama peserta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan PTK IPA dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan kompetensi serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didik dan warga sekolah. Target dari kompetensi ini adalah diharapkan peserta mampu meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pendidik sesuai dengan kategori kelas Didamba yang diikuti. Indikator yang pertama adalah menjelaskan konsep kompetensi pedagogi dan profesional sesuai dengan struktur program pada kategori kelas diklat yang diikuti. Mempraktekkan konsep kompetensi pedagogi dan profesional sesuai dengan struktur program pada kategori kelas diklat yang diikuti. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Didamba ini adalah 1. Meningkatnya kompetensi profesional dan atau pedagogi peserta dalam pembelajaran IPA atau fisika, kimia, biologi sesuai dengan kelas yang diikuti. 2. Meningkatnya kompetensi peserta dalam mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis TIK. Adapun struktur program Didamba ini adalah ada 3 pokok. Yang pertama adalah programnya ada 3, program umum, pokok, dan penunjang. Di sini juga sudah dijelaskan kegiatannya dan juga alokasi waktunya. Kegiatannya, program umumnya, kebijakan peningkatan kompetensi guru IPA, kebijakan peningkatan kompetensi guru IPA di lingkungan dinas pendidikan, penjelasan teknis Didamba ini dilakukan dengan menggunakan Zoom. Materi pokok 1, materi pokok 2, dan materi pokok 3, serta program diseminasi atau implementasi Didamba. Semuanya dilakukan secara online atau daring menggunakan LMS. Begitu juga pada evaluasi program Didamba, ada tes awal dan tes akhir, semuanya menggunakan
daring atau online melalui LMS. Sarana dan prasarana. Untuk mengikuti kegiatan di Damba ini diperlukan sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang pertama adalah LMS di Damba. Yang kedua adalah server web conference. Yang ketiga adalah konten diklat di Damba. Yang keempat, akses internet. Yang kelima, webcam atau aplikasi conference. Dan yang keenam, user interface. Serta lembar observasi dan penilaian. Strategi pembelajaran di Damba Angkatan 7 dilaksanakan dengan mode pembelajaran dengan daring penuh, full online learning. Ada 5 sesi dalam diklat ini. Sesi yang pertama adalah pembelajaran berorientasi HOTS. Apa itu pembelajaran berorientasi HOTS? Pengertian berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Materi diklat PCK berorientasi HOTS. Ini ada materinya. Materi yang pertama adalah pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini diisi dengan pemaparan atau petunjuk teknis melalui aplikasi Zoom secara bersamaan. Selanjutnya ada sesi 1, pembelajaran berorientasi HOTS. Sesi 2, perumusan IPK. Sesi 3, penyusunan silabus. Sesi 4, model-model pembelajaran. Sesi 5, penyusunan instrumen. Ini adalah materi yang harus kita selesaikan selama mengikuti kegiatan di Damba diklat PCK berorientasi HOTS SD. Kita kembali ke sesi 1, pembelajaran berorientasi HOTS. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif ini dibagi menjadi 3 level kognitif. Level yang pertama adalah LOTS. Yang kedua adalah MOTS. Yang ketiga adalah HOTS atau High Order Thinking Skill. Di sini sudah dijelaskan ya. LOTS itu terdiri dari mengingat. Sedangkan MOTS atau tengah ya. Kalau LOTS itu Low Order Thinking Skill. Itu ada mengingat dengan kata kerjanya mengingat kembali, mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan, dan lain-lain. Dan di sini kita perhatikan di taraf HOTS. HOTS ini ada 3. Yang pertama adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ini termasuk dalam tataran HOTS. Level kognitifnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman. Karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Level kognitif yang kedua adalah aplikasi. Aplikasi ini mempunyai karakter soal,
menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Aplikasinya juga menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Penalaran di sini karakteristik soalnya yang pertama mengambil keputusan atau evaluasi, yang kedua memprediksi dan refleksi, yang ketiga menyusun strategi baru untuk karakteristik soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Yang ketiga, memiliki stimulus dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, tidak familiar atau tidak rutin. Nah, di sini ada contoh soal HOTS. Kita perhatikan. Contoh soal HOTS. Soalnya, perhatikan gambar di samping. Beruang kutub merupakan salah satu hewan karnivora yang terbesar di dunia. Berat badannya bahkan bisa mencapai 1 ton. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat USGS menyatakan bahwa 2/3 populasi beruang kutub akan punah pada pertengahan abad kedua. Beruang kutub memiliki mekanisme beradaptasi yang cukup unik. Namun, perubahan iklim yang terjadi di bumi membuat populasi beruang kutub semakin lama akan semakin berkurang. Bagaimana adaptasi tingkah laku yang dilakukan beruang kutub untuk mempertahankan hidupnya agar tetap hidup dan lestari? Ini adalah salah satu soal HOTS. Kenapa kok di sini termasuk salah satu soal HOTS? Yang pertama, untuk menjawabnya itu membutuhkan penalaran. Dan yang kedua, soal di sini itu mengandung pengantar. Jadi pengantar ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan peserta didik. Sesi 2, kita sudah masuk sesi 2, yaitu perumusan IPK. IPK ini dikategorikan menjadi 3, yaitu IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan. Nah, ini IPK kunci adalah IPK yang sangat penting atau indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Selanjutnya IPK pendukung. Nah, ini adalah dinamakan juga IPK prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Atau IPK prasyarat ya. IPK pengayaan. IPK pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal atau KD, minimal KD tadi. Dan IPK pengayaan ini tidak selalu harus ada. Sesi 3, penyusunan silabus. Apa itu silabus? Silabus merupakan seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Ini ada ya, 1, 2, mengidentifikasi materi pokok, 3, mengembangkan kegiatan pembelajaran, 4, merumuskan indikator pencapaian kompetensi,
5. Menentukan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. 7. Menentukan belajar. Sesi 4. Model-model pembelajaran. Di sini yang dipelajari dalam sesi 4 adalah model-model pembelajaran yang sesuai dengan implementasi kurikulum 2013, seperti model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek. Selain itu juga guru diperkenankan menggunakan model pembelajaran yang lain, misalnya cooperative learning, jigsaw, NHT, match, TPS, example not example, picture and picture, dan lainnya. Nah, sesi 5 penyusunan instrumen penilaian. Nah, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana menyusun soal HOTS. Langkah yang pertama adalah kita akan menganalisis KD terlebih dahulu. KD harus sesuai dengan tingkat kognitifnya yang bisa kita gunakan untuk soal HOTS. Setelah itu menyusun kisi-kisi soal. Selanjutnya, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban. Nah, demikian tadi penjelasan tentang materi di Damba Diklat PCK berorientasi HOTS SD. Demikian penjelasannya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke DM ya.